Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Putri pada pembelajaran matematika kelas 4. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, untuk kali ini pembelajaran matematika kelas 4 melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, masih dalam materi pembulatan, tapi untuk kali ini kita akan membahas materi tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ketahui yang pertama yaitu alat ukur panjang. Nah, satuan panjang yang biasa digunakan dalam pengukuran adalah milimeter atau biasa disingkat dengan mm, sentimeter atau biasanya yang disingkat dengan cm, dan meter yang biasanya disingkat dengan m. Dan alat ukur yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penggaris, yang kedua ada meteran gulung, yang ketiga ada meteran pita. Jadi, satuan panjang yang biasa digunakan dalam pengukuran, saya ulangi, ada milimeter, sentimeter, dan meter. Itu untuk yang biasa digunakan. Dan alat ukur yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ada 3. Yang pertama yaitu penggaris, yang kedua meteran gulung, dan yang ketiga meteran pita. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah penggaris, alat ukur penggaris. Nah, pastinya anak-anak semuanya kelas 4 sudah tahu, bentuknya penggaris itu seperti apa. Pasti sudah tahu semuanya. Ada penggaris yang panjangnya 20 cm, ada penggaris yang panjangnya 30 cm, bahkan ada yang panjangnya 50 cm. Nah, penggaris ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda. Contohnya, mengukur panjang buku, panjang pensil, panjang ballpoint, atau panjang penghapus, atau yang lainnya. Nah, biasanya satuan dalam penggaris ini adalah sentimeter atau disingkat cm dan milimeter atau disingkat mm. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini bisa kalian lihat bagaimana sih cara mengukur benda menggunakan penggaris. Coba dilihat di situ gambarnya. Di situ kita akan mengukur pensil dengan mistar. Mistar adalah nama lain dari penggaris. Nah, ujung kiri pensil dan ujung kiri penggaris itu sejajar. Nah, untuk memulai mengukur itu dimulai dari angka 0 pada penggaris. Nah, paling ujung kiri biasanya di sini ada angka 0. Di sini tidak tampak, Nah, untuk memulai mengukur suatu benda dengan penggaris, maka kita harus menempatkan ujung bendanya tepat di angka 0. Jadi harus lurus dengan angka 0. Benda yang mau kita ukur harus lurus dengan angka 0. Nah, setelah itu nanti kita akan melihat pada ujung kanan. Nah, ujung kanan pensil ini tepat berada pada angka 16. Jadi, dapat disimpulkan bahwa panjang pensil ini jika diukur dengan penggaris adalah 16 cm. Nah, di sini dituliskan tampak bahwa panjang pensil adalah 16 cm. Jadi, mengukur suatu benda dengan penggaris, kita memulainya dari paling ujung kiri, yaitu angka 0. Tidak boleh dimulai dari angka 3, berarti nanti
cara mengukurnya salah. Jadi harus dimulai dari angka 0 cara mengukurnya. Setelah itu kita lihat paling ujung kanan ini. Nah, ini tepat berada pada angka 16. Maka panjang pensilnya adalah 16 cm. Nah, untuk cara pengukuran yang kedua ini, kalian biasanya pasti sudah pernah mengukur dengan penggaris. Nah, pada penggaris biasanya ada garis yang panjang dan ada garis yang kecil-kecil seperti ini. Nah, garis yang panjang ini yang ada tulisannya angka 0, angka 1, angka 2, ini menunjukkan satuan sentimeter. Oke, Bu Putri ulangi lagi. Untuk garis yang panjang pada penggaris ini, itu menunjukkan satuan sentimeter. Nah, untuk yang garis kecil-kecil ini, biasanya di penggaris, itu ada garis kecil-kecil. Nah, itu menunjukkan satuan milimeter. Oke, jadi yang garis panjang menunjukkan satuan sentimeter, yang garis kecil, pendek-pendek ini menunjukkan satuan milimeter. Nah, sekarang kita mengukur pensil lagi, seperti tampak pada gambar ini. Nah, berapakah panjang pensilnya? Seperti tadi, cara mengukurnya dimulai dari angka 0. Nah, ini pensil lurus dengan angka 0. Setelah itu, paling ujung kanan kita lihat. Nah, ini ujung pensil, ini lurus dengan garis pendek ini, garis kecil. Nah, berarti berapa Bu panjang pensilnya? Cara menuliskan panjang pensilnya yaitu di sini tadi yang kita lewati yang paling mendekati adalah angka 2, artinya 2 cm. 2 kita tulis. Setelah itu, di sini garis kecilnya atau garis pendeknya ada 2. Berarti di sini tadi kan yang garis pendek itu menandakan satuan milimeter. Artinya kalau di sini, lah ini kan garisnya 1, 2, garis kedua, maka kita tuliskan di sini juga 2. Dan di sini menggunakan koma, ya. Jadi cara menuliskannya, satuan sentimeternya ini kita tuliskan lebih dulu, lalu kita kasih koma. Dan kita lihat satuan milimeternya ini atau garis yang pendek ini. Kita itu mulai dari sini, 1, 2. Nah, berarti koma 2. Maka panjang pensil dapat kita tuliskan 2,2 cm. Bagaimana Bu kalau misalnya yang ujung pensil ini lurus di angka 2 ini? Berarti panjang pensilnya cukup dituliskan 2 cm saja. Kalau ada komanya, itu artinya berarti nanti panjang pensilnya lurus di garis yang pendek. Maka nanti pasti ada komanya. Oke, bisa difahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada 2 gambar. Bu Putri punya 2 gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Nah, betul sekali. Ini namanya meteran gulung. Dari 2 gambar ini namanya meteran gulung. Buat apa Bu meteran gulung itu? Nah, meteran gulung ini biasanya digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu, tinggi pintu, dan panjang jendela. Meteran gulung ini juga dapat digunakan untuk mengukur benda yang cukup panjang. Karena ini nanti panjang sekali, maka bisa digunakan untuk mengukur benda yang cukup panjang. Contohnya panjang ruang kelas, halaman rumah, atau lapangan sekolah. Jadi, meteran gulung ini biasanya digunakan oleh tukang kayu atau bisa juga digunakan untuk mengukur benda yang cukup panjang. Oke, lanjut. Nah, kalau ini kira-kira gambar apa ya? Nah, ini namanya gambar meteran pita. Kalau tadi meteran gulung, sekarang meteran pita. Buat apa Bu meteran pita itu? Meteran pita biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain. Mungkin kalian biasanya juga mengetahui atau menemui meteran pita ini pada penjahit-penjahit.
Nah, selain itu biasanya juga digunakan oleh penjahit. Nah, oleh penjahit ini digunakan untuk mengukur panjang lengan, lingkar pinggang, dan panjang celana. Biasanya kalau misalnya kalian mau menjahitkan baju, biasanya penjahitnya mengukurnya menggunakan meteran pita. Oke, selanjutnya kita akan membahas hubungan antar satuan panjang. Nah, bagaimana ya? Nah, di sini ada tangga satuan panjang. Nah, anak-anak, selain 3 satuan panjang yang sudah Bu Putri sebutkan di awal tadi, yaitu ada sentimeter, milimeter, dan meter. Tapi ada satuan panjang yang lain. Nah, di sini kita lihat di sini, mulai dari atas ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, desimeter, sentimeter, dan yang paling bawah ada milimeter. Di sini sudah ada keterangannya. km itu kilometer, hm itu hektometer, GAM adalah dekameter, dan seterusnya. Nah, tapi untuk satuan panjang yang sering digunakan adalah meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini untuk satuan panjang yang lainnya, mulai dari kilometer, hektometer, sampai dengan milimeter. Nah, di sini ada tangga satuan panjang. Buat apa, Bu, tangga satuan panjang ini? Nah, agar kalian mengetahui urutannya. Jadi, kalian nanti harus hafal urutannya mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, sampai dengan milimeter. Nah, nanti untuk aturannya, setiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Jadi turun satu tangga dikalikan 10, turun satu tangga lagi dikalikan 10, turun satu tangga lagi dikalikan 10. Kalau turun 2 tangga, Bu, berarti dikali 10 terus dikali 10 lagi, artinya dikali 100. Kalau turun 3 tangga, Bu, berarti dikali 1000. Jadi cara mudahnya, kalau turun 1 berarti nolnya 1 dikali 10. Kalau turun 2 berarti nolnya 2 dikali 100. Kalau turun 3 berarti nolnya ada 3 berarti dikali 1000. Dan kebalikannya nggih, kalau naik 1 tangga itu dibagi 10. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100. Kalau naik 3 tangga berarti dibagi 1000, nggih. Pokoknya kalau turun itu dikali, kalau naik itu dibagi. Nah, di sini Bu Putri akan memberikan contoh kepada kalian. Yang pertama, 3 km sama dengan titik-titik meter. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu, kilometer ke meter. Kira-kira turun berapa ya? Kita hitung. 1, 2, 3. Nah, berarti turun 3. Kalau turun 3, kalau turun tadi dikali. Kalau turun 3 berarti dikali berapa ya? Nah, karena turun 3 berarti nolnya nanti ada 3, berarti dikali 1000. Caranya berarti 3 km sama dengan 3 dikali 1000. Kenapa 1000? Karena turun 3 tangga. Berarti sama dengan 3000 meter. Jadi 3 km sama dengan 3000 meter. Contoh yang kedua, 70 hektometer sama dengan berapa sentimeter? Kita hitung lagi, hektometer ke sentimeter. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 4, karena turun maka dikali. Kalau 4 berarti nanti nolnya ada 4, berarti dikali 10.000. Jadi 70 dikali 10.000 sama dengan 700.000 cm. Jadi 70 hektometer sama dengan 700.000 cm. Yang selanjutnya 50.000 desimeter berapa kilometer? Desimeter ke kilometer berarti naik, Bu. Nggih, naik. Berarti naik berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, naik 4. Kalau naik 4, karena naik maka harus dibagi. Karena naik 4 berarti nanti nolnya ada 4, berarti dibagi 10.000. Jadi 50.000 ini dibagi 10.000 sama dengan 5 km. Yang terakhir 700 meter sama dengan berapa dekameter? Meter ke dekameter naik, Bu, nggih naik.
naik berarti dibagi. Kita lihat naik berapa? Naik 1. Berarti nanti nolnya ada 1, berarti dibagi 10. Berarti 700 ini dibagi 10 sama dengan 70 dekameter. Pun bisa difahami. Intinya jika turun itu dikali, jika naik maka dibagi. Yang selanjutnya ada operasi. Operasi satuan panjang. Bagaimana Bu? Nanti kalian akan menjumpai operasi penjumlahan atau pengurangan, bahkan nanti ada juga yang perkalian, bisa jadi ya. Nah, di sini nanti contohnya, di sini Bu Putri contohkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, 20 km ditambah 5 hektometer dikurangi 10 dekameter sama dengan titik-titik dekameter. Bagaimana caranya, Bu? Nah, di sini kan satuannya beda semua. Ini ada kilometer, hektometer, dekameter. Nah, pada akhirnya nanti kalian disuruh menjadikan kesatuan dekameter. Nah, bagaimana caranya? Berarti harus kita rubah satu-satu. Nah, yang pertama 20 km harus kita rubah ke dekameter. 20 km ke dekameter. Kira-kira turun berapa ya? Setelah kilometer ada hektometer, dekameter, berarti turun 2. Kalau turun berarti dikali. Karena turun 2, maka nanti nolnya ada 2, berarti dikali 100. Jadi 20 dikali 100 sama dengan 2000. Selanjutnya setelah ini sudah, berarti ke sini 5 hektometer, berarti harus kita rubah juga ke dekameter. Hektometer ke dekameter turun 1, berarti dikali 10. Artinya 5 ini dikali 10 sama dengan 50 dekameter. Yang terakhir ini 10 dekameter. 10 dekameter berarti tetap, karena dijadikan ke dekameter berarti tetap 10 dekameter. Karena satuannya sudah sama semua dekameter, baru kita dapat menjumlahkan dan mengurangkan. Berarti jadi 20 km ditambah 5 hektometer dikurangi 10 dekameter sama dengan 2000 dekameter ditambah 50 dekameter dikurangi 10 dekameter. Hasil akhirnya ketemu 2040 dekameter. Biar lebih paham, kita coba contoh yang kedua. 300 desimeter ditambah 5 hektometer ditambah 10 dekameter sama dengan berapa meter? Sama seperti tadi, karena satuannya semuanya tidak sama, maka kita harus merubah satu persatu ke satuan meter, karena yang diminta adalah satuan meter. Jadi yang pertama 300 desimeter, kita rubah ke meter. Desimeter ke meter, ya naik. Dari tangganya tadi, kita lihat desimeter ke meter itu naik. Kira-kira naik berapa? Ya, naik 1. Kalau naik berarti dibagi. Karena naik 1, maka dibagi 10. Berarti 300 dibagi 10, nolnya hilang 1, jadi 30 meter. Setelah itu 5 hektometer juga kita jadikan ke meter. Hektometer ke meter turun, turun 2 tangga, berarti dikali 100. 5 dikali 100 sama dengan 500. Sekarang dekameter ke meter turun 1 tangga, berarti dikali 10. Berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, setelah sama semua satuannya sudah kita rubah ke meter, maka kita tinggal menjumlahkan. Jadi 300 desimeter ditambah 5 hektometer ditambah 10 dekameter sama dengan 30 ditambah 500 ditambah 100 sama dengan 630 meter. Nah, yang selanjutnya di sini ada pembulatan hasil pengukuran panjang. Seperti yang sudah Bu Putri jelaskan kemarin, ini tinggal mengulangi saja. Contohnya, hasil pengukuran tinggi badan beberapa siswa kelas 4 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel.
Ada nama siswa, ada tinggi badan, dan ada hasil pembulatannya. Yang pertama ada nama siswa Ilham, tinggi badannya 134,7. Nah, maka hasil pembulatannya adalah 135. Masih ingat ya cara pembulatan desimal? Kita lihat angka yang di belakang koma. Jika di atas 5, maka yang di depan koma ini ditambah 1. Jadi pembulatannya 135 cm. Sekarang ada tinggi dari Mas Fahri, 136,3. Nah, karena yang di belakang koma ini angka 3 itu kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Artinya yang di depan koma itu tetap, berarti pembulatannya 136 cm. Di sini juga ada Mbak Cantika, tingginya 132,9. Nah, dibulatkan menjadi 133 karena yang di belakang koma angka 9, maka yang di depan koma harus ditambah 1. Ada di sini tinggi Mas Afgan 135,6, berarti dibulatkan. Maaf, di sini 136 ya harusnya. 136. Dan yang terakhir ada tinggi Mbak Lovely 137,5 dibulatkan ke 138. Oke anak-anak, itu tadi materi tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, sekarang untuk tugasnya ada 4 soal. Yang pertama, sebutkan nama alat ukur berikut dan kegunaannya. Misalnya nomor yang A, 1A, namanya apa dan kegunaannya apa. Nomor 1B juga sama, namanya apa dan kegunaannya untuk apa. Terus yang nomor 2, ubahlah satuan panjang berikut ke dalam satuan meter. Jadi semuanya dirubah ke satuan meter. Tadi bisa dilihat dari tangga satuan panjang yang sudah diberikan sama Bu Putri. Untuk yang nomor 3, hitunglah operasi satuan panjang berikut. Nah, seperti tadi nggih. Jadi, ini dirubah dulu ke satuan yang paling belakang, baru nanti dijumlahkan. Dan yang nomor 4, ukurlah 4 gambar benda pada LKS Matematika halaman 52. Jadi, silakan nanti dibuka LKS Matematikanya halaman 52. Di situ ada 4 benda, nomor 1 sampai 4. Silakan di situ diukur menggunakan penggaris. Dan nanti hasil pengukurannya dibulatkan ke sentimeter terdekat. Misalnya yang nomor 1 itu gambar pensil. Misalnya ukuran atau panjang pensilnya adalah 6,7. Misalnya seperti itu nggih. Panjang pensil sama dengan 6,7 cm. Dibulatkan nggih. Setelah itu di bawahnya dikasih dibulatkan menjadi 7 cm. Contohnya seperti itu nggih. Sudah, silakan nanti dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Dikerjakan dengan teliti, jangan tergesa-gesa, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Sekian untuk materi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bu Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.